Kali ini dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, kami selaku mahasiswa diminta membuat proyek yang menghasilkan sebuah video edukasi dengan tema transformasi generasi muda mengukuhkan Indonesia yang Pancasilais. Pembuatan video ini bertujuan untuk memotivasi dalam pengelolaan privasi dan nalar sebagai upaya solusi yang kontraktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia atas merosotnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71%. Sedangkan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang telah terjadi dalam suatu masyarakat. Ketimpangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perubahan status sosial, ekonomi maupun budaya. Faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial. Menurut Maipita, ada dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu faktor internal, di mana faktor ini berasal dari dalam individu, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak sungguh-sungguh, dan kondisi fisik yang tidak mendukung. Faktor eksternal, yaitu faktor yang menunjang keadaan dari luar, seperti tidak adanya akses, kurangnya lapangan pekerjaan, sumber daya yang terbatas, dan lain-lain. Faktor penyebab kesenjangan sosial yang pertama, faktor perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir di lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor pengaruh globalisasi. Yang keempat, faktor demografis. Dan yang kelima, faktor letak dan kondisi geografis. Berikut dampak kemiskinan yang terjadi: memiliki taraf hidup yang rendah, meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, banyaknya kasus kriminalitas, munculnya berbagai masalah kesehatan, banyaknya pernikahan di bawah umur. Yang kedua, dampak kesenjangan sosial. Yang pertama, terciptanya diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial juga dapat melahirkan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan. Yang keempat, timbulnya konflik sosial. Yang kelima, dapat menimbulkan kasta-kasta atau kalangan-kalangan dalam masyarakat. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang pertama, cara mengatasi masalah kemiskinan. Anda meningkatkan lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas pendidikan, memberikan bantuan dana untuk sekolah bagi anak-anak yang berprestasi, adanya pelatihan dan pendampingan untuk bisa bekerja sambil sekolah, dan juga hal-hal yang lainnya yang membantu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Cara mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, melakukan program-program untuk memastikan kebutuhan rakyat miskin terpenuhi, seperti contohnya program Rasti. Yang kedua, memberdayakan UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, seperti KUR untuk masyarakat miskin memulai usaha. Yang ketiga, menerapkan kebijakan untuk mengikis jarak sosial antara warga sehingga warga tidak memandang status sosial. Yang keempat, memberi fasilitas yang sama dalam seluruh masyarakat untuk menggunakan fasilitas sosial. Baiklah, dari video yang telah kami tampilkan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa masalah kemiskinan atau kesenjangan sosial harus sangat diperhatikan dan dibenahi mulai dari sekarang, karena masalah ini akan terus berlanjut atau bahkan mempengaruhi berbagai aspek di dalam negara kita ke depannya. Jadi dari itu kita sama-sama lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitar kita, dan kita saling membantu, bukan malah saling meninggalkan atau menjatuhkan. Karena bila kita mempunyai harta yang berlebih, baiknya kita sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan agar mereka bisa menyambung